Pada tahun terakhir pemerintahannya, dengan approval rating yang fenomenal, tertinggi di antara pemimpin dunia, Jokowi berada di tepi jurang. Celakanya, sesakti-saktinya mereka yang bermain di tepi jurang, jatuh ke jurang adalah kemungkinan yang paling nyata, bukan? Mari kita simak dengan sabar untuk mengetahui akar persoalan dan akibat-akibatnya bagi Jokowi pada tahun terakhir kekuasaannya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya, yang ternyata dunia maya ini nyata juga. Jika beda pilihan jangan baper, jika baper jangan sama ekspresinya. Dalam pepatah Jawa ada istilah kesandung ing roto kebentus ing awang-awang. Absurd, tetapi begitulah kehidupan. Banyak hal tak kita ketahui kenapa begini, kenapa begitu. Kita bisa tersandung di jalanan yang rata, tapi juga kita bisa kejedot kepala kita di ruang hampa, di awang-awang. Maka apalagi mereka yang suka bermain di tepi jurang, jarang yang tidak terperosok. Bahkan bagi mereka yang ahli bermain di tepi jurang sekalipun, yang sukses selalu dengan permainannya, belum pernah sekalipun terpleset atau kecemplung. Satu kali sial, meski hanya 0,001% nilai keapesannya, yang namanya terpleset tetaplah akan mengantarkannya ke jurang. Success story Jokowi yang bukan hanya dari 2014-2019, melainkan 12 tahun sebelumnya dalam 2 kali periode wali kota dan separuh periode gubernur, akan ditentukan dalam beberapa hari ini. Apakah sang fenomenon itu ternyata sama dan sebangun dengan para politikus ecek-ecek kita lainnya? Saya suka menyebut Jokowi sebagai anak bajang dalam kepolitikan Indonesia, dan ia bukan hanya secara simbolik mengalahkan Soehartoisme dalam suprastruktur politik dan pemerintahan. Namun permainan siksaknya, dalam istilah para Gen Z, mainan di tepi jurang, seolah menunggu waktu kapan jatuhnya. Jokowi bukan hanya capaian prestasi yang bisa diunggulkan, tetapi cara pandang dan mekanisme eksekusinya otentik, out of the box. Banyak perubahan mendasar dilakukan. Perlahan ia bisa mengubah faham Soehartoisme, meski di kawasan legislatif dalam sistem politik dan kawasan yudikatif dalam penegakan hukum. Ia sama sekali tidak kuawa, tidak mampu menjangkau. Itu ranah para politikus, wabil khusus para ketua umum partai yang pasca reformasi 98 justru menjadi sumber persoalan. Reformasi tanpa perubahan paradigma. Apalagi senyampang itu jalan ninja Jokowi dengan barisan relawannya, justru menjadi rantai emas yang kini menjebaknya. Apa yang terjadi dalam beberapa hari ini menunjukkan gejala itu, seperti ada gium lawas. Caci maki barangkali bisa diterima seorang manusia yang kuat. Namun ujian kekuatan manusia bisa jadi berbeda melalui puja-puji. Dalam puncak approval rating di atas 80% merupakan jebakan tersendiri bagi Jokowi. Dalam Mukernas 4 PDIP beberapa waktu sebelumnya jelas posisi Jokowi. Ia mendukung gagasan partainya, PDI Perjuangan, dan percaya Ganjar Pranowo mampu mengejutkan. Dukungan dan dorongan Jokowi pada PDIP valid. Namun senyampang itu, ada perihal lain yang tidak kalah krusial. Dengan tingkat kesukaan publik yang tinggi, nama dan posisi Jokowi menjadi sumber masalah baru, membuat Jokowi tergerak dalam arus permainan.
Bersamaan itu, mengamati cara berkomunikasi anak-anak Jokowi seperti Gibran dan Kaisang memunculkan dua dugaan mengenai anak yang tidak memahami peta persoalan atau sebaliknya justru menikmati itu semua untuk keuntungannya. Bayangkan dalam waktu singkat Gibran dan Kaisang bisa melejit jauh melampaui Puan Maharani dan AHY. Seperti gonjang-ganjing penentuan bacawa pres bagi Prabowo, apa hubungannya dengan menunggu keputusan MK soal batasan usia capres-cawapres yang bakal diumumkan keputusannya pada tanggal 16 Oktober 2023 lusa? Apa relevansinya? Jokowi yang pernah jumawa soal ia bisa mendapatkan akses informasi A1 dari berbagai sumber intelijennya, mustahil tidak tahu apa hasil keputusan MK. Apalagi ketua MK adalah adik iparnya yang kepada media sudah menyatakan beberapa hari lalu keputusan MK sudah diambil. Tapi pengumuman ke publik baru akan disampaikan kemudian. Di sini MK ikut-ikutan bermain politik. Di sini MK ikut-ikutan bermain politik dengan melempar batu di tengah kolam dengan mengatakan hasil sudah diputuskan tetapi belum diumumkan. Dia sedang jualan informasi. Karena itu skenario publik mudah saja menebak apa kaitan dengan masing-masing anggota koalisi KIM, Koalisi Indonesia Maju, yang ngotot dalam hal jagoan bacawa pres masing-masing. PAN dengan Erick Thohir, Golkar dengan Airlangga. Mereka mengalami deadlock dalam penentuan bacawa pres Prabowo. Hal itu hanya bisa dengan unsur dominan dalam koalisi itu, yakni Jokowi Effect yang selama ini menjadi tumpuan electoral threshold mereka. Gibran adalah solusinya. Senario itu tambah matang ketika Jokowi sendiri tampak tergoda dengan permainan tepi jurangnya, apalagi dukungan pada Ganjar Pranowo untuk partainya yang semula tidak sangat mulus. Jika tidak, ya ngapain juga Jokowi turun langsung sebagai dirijen, bikin pertemuan relawan sejak dari Alap-Alap, Samawi, bahkan Projo yang ini bakal dihadiri para ketua partai politik dalam KIM. Jika bukan perintah Jokowi bisa dipastikan karena para ketum mengarep Jokowi Effect. Kita lihat nanti apakah ketua umum PDIP diundang oleh Projo. Kurang ajar banget relawan ngundang ketum parpol. Itu pun jika diundang apakah datang atau tidak. Itu semua menguatkan indikasi bahwa Jokowi memang bermain mata sebagai kader atau petugas partai PDIP. Jokowi ingin menunjukkan pembelotannya dengan memilih bersama Prabowo daripada bersama Ganjar Pranowo dan PDIP. Kenapa bisa begitu? Tidak ada asap tanpa api, bisa juga tidak ada api tanpa asap. Apalagi dalam politik yang penuh intrik dan gimmick. Sistem politik Indonesia yang elitis adalah juga bagian dari ekosistem yang buruk dalam semesta demokrasi kita. Dari soal sistem, aturan, undang-undang, hingga output sebagai pusat rekrutmen kepemimpinan sipil. Indonesia bukan saja menganut sistem demokrasi liberal, melainkan liar, tanpa disiplin dan tanpa penghargaan pada segala asas yang sudah disepakati bersama. Salah satu manifestasinya perilaku korup di segala lini. Di situ nyata tidak ada kedaulatan rakyat kecuali hanya jadi hiasan bibir-bibir mereka belaka. Jokowi telah menorehkan sejarah penting dalam perkembangan Indonesia, tetapi ia bisa masuk jurang kenistaan politik ketika terpeleset pragmatisme politik dalam suksesi kepemimpinannya kali ini, baik ketika dalam kemenangan ataupun kekalahan kontestasi. Akibatnya sama saja. Dan ia tidak sendirian karena menyertakan anak-anaknya dalam permainan tepi jurang ini. Apakah mereka akan mempertaruhkan reputasi yang telah diraih?
Seyogianya kita tidak tergesa menghakimi sebelum Jokowi sendiri menghakimi nasibnya. Namun setelah semuanya terjadi, Andika Perkasa, mantan dan pas pampres Presiden Jokowi, yang kini adalah wakil ketua tim pemenangan nasional Ganjar for President, sudah berani menyatakan, kami tidak takut kalau Pak Jokowi mendukung yang lain. Itu penanda degradasi atas Jokowi sudah dimulai. Atas jalan politiknya, lupakah, abaikah, lengahkah, atau tegakah Jokowi? Sejarah akan mencatatnya bahkan jauh setelah 2045 yang dicita-citakannya sebagai Indonesia emas.